Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam dengan NIM 2303010006. Di sini saya akan memenuhi tugas psikolinguistik mengenai bagian-bagian otak. Di dalam otak manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu cerebrum adalah otak besar, kemudian cerebellum adalah otak kecil, dan brainstem batang otak. Yang pertama adalah cerebrum. Otak besar adalah bagian terbesar dalam anatomi otak manusia. Cerebrum berfungsi mengatur gerakan dan mengkoordinasi gerakan seperti sentuhan, penglihatan, pendengaran, penilaian, penalaran, pemecahan masalah, emosi, serta pembelajaran. Cerebrum terdiri dari 2 belahan, yaitu otak kanan dan otak kiri. Yang kedua adalah cerebellum. Otak kecil adalah bagian otak yang terletak di bagian belakang dan di bawah lobus occipital. Otak kecil berfungsi mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mempertahankan postur tubuh. Otak kecil meskipun tidak terlalu dominan dalam mengendalikan fungsi seperti berpikir dan mengendalikan emosi, akan tetapi semua aktivitas motorik manusia dikoordinasikan dengan otak kecil. Dengan kata lain, otak kecil sangat penting bagi manusia untuk dapat melakukan gerakan yang halus, terkoordinasi, dan harmonis. Yang ketiga, brainstem batang otak. Brainstem atau batang otak berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Tulang punggung dan korteks cerebral merupakan sistem saraf sentral untuk manusia. Di dalam otak manusia itu terdapat lapisan terluar cerebellum yang menutupi seluruh permukaan otak yang dinamakan korteks cerebral. Korteks cerebral merupakan sistem syaraf sentral untuk manusia. Segala ihwal yang dilakukan manusia, baik yang berupa kegiatan fisik maupun mental, dikendalikan oleh sistem syaraf ini. Korteks cerebral manusia terdiri dari 2 bagian, hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Bisa dilihat dari gambar, ini adalah gambar hemisfer otak kiri dan hemisfer otak kanan, serta corpus callosum. Hemisfer otak kiri mengendalikan semua anggota badan yang ada di sebelah kanan, termasuk muka bagian kanan, sedangkan hemisfer otak kanan mengendalikan dan mengontrol anggota badan dan wajah sebelah kiri. Jadi, dari segi pengontrolan fisik, kedua hemisfer ini saling silang. Yang kiri mengontrol kanan, sedangkan yang kanan mengontrol yang kiri. Kedua hemisfer ini dihubungkan oleh sekitar 200 juta fiber yang dinamakan corpus callosum. Yang di tengah-tengah bagian antara hemisfer otak kiri dan hemisfer kanan itu adalah corpus callosum. Corpus callosum bertugas mengintegrasi dan mengkoordinasi apa yang dilakukan oleh kedua hemisfer tersebut. Antara hemisfer kiri dan hemisfer kanan, jika dilihat hampir semua akan tetapi ada sedikit perbedaan. Pada hemisfer kiri ada daerah yaitu daerah Wernicke yang lebih luas daripada bagian yang sama di hemisfer kanan. Karena dalam kaitannya dengan bahasa yang paling banyak berperan adalah hemisfer kiri. Hemisfer kiri terdiri dari 4 bagian besar yang dinamakan lobe frontal, lobe temporal, lobe occipital, dan lobe parietal. Yang pertama adalah lobe frontal. Lobe frontal berfungsi mengurusi ihwal yang berkaitan dengan kognisi. Yang kedua, lobe temporal berfungsi mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran. Yang ketiga, lobe occipital berfungsi menangani ihwal penglihatan. Dan yang terakhir, lobe parietal mengurusi rasa somestetik
yakni rasa yang ada pada tangan, kaki, muka, dan sebagainya. Pada lobe frontal, terdapat satu daerah yang kemudian dikenal sebagai daerah Broca. Nama ini berasal dari seorang ahli bedah syaraf Prancis yang bernama Pierre Paul Broca yang hidup dari tahun 1824 sampai 1880. Terdapat di gambar ini Broca area itu adalah bagian Broca yang terdapat pada frontal lobe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.